Assalamualaikum, selamat datang di channel Sharing Daring. Terima kasih yang sudah klik video ini. Semoga bermanfaat. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang soal core values BUMN. Jadi semoga video ini dapat membantu teman-teman yang lagi mempersiapkan tes PKD dan core values BUMN. Jadi seperti yang kita tahu bahwa core values BUMN itu ada 6, yaitu akhlak, biasa disingkat dengan akhlak, yaitu yang pertama adalah amanah, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, jadi nanti kita akan sama-sama membahas soal tentang core values BUMN. Ya, jadi kita sama-sama belajar. Jadi nanti kalau ada jawaban saya yang salah, nanti tolong dibenarkan di kolom komentar. Di sini kita sama-sama belajar ya. Ya, langsung saja kita mulai videonya. Kita mulai soal yang pertama. Ketika mempunyai waktu luang, biasanya saya gunakan untuk titik-titik. A. Bersantai dari kepenatan kerja. B. Belajar skill baru yang berhubungan dengan pekerjaan. Oke, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ya, jadi jawabannya adalah B. Kenapa jawabannya B? Ya, jadi sesuai dengan values tentang kompeten. Nah, yaitu terus-menerus meningkatkan kemampuan atau kompetensi agar selalu mutakhir. Nah, jadi soal ini berhubungan dengan nilai dari kompeten. Kemudian yang kedua, dalam memimpin suatu proyek, saya adalah tipe yang titik-titik. A. Fokus mengembangkan kekuatan tiap anggota tim. B. Fokus mengawasi pekerjaan anggota tim. Jadi, menurut teman-teman kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jadi jawabannya adalah yang A, yaitu fokus mengembangkan kekuatan tiap anggota tim. Jadi, soal ini sesuai dengan nilai dari kolaboratif. Jadi, yang ini panduan perilakunya yang mendorong terjadinya sinergi untuk mendapatkan manfaat dan nilai tambah, bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, soal ini sesuai dengan nilai kolaboratif. Kita lanjut soal yang ketiga. Saya lebih suka mengerjakan tugas-tugas yang menuntut saya untuk titik-titik. A. Terampil melakukan hal-hal yang rutin sesuai dengan kebiasaan. B. Sigap mencari ide-ide perubahan yang lebih efisien. Nah, kira-kira ini masuk nilai yang mana ya teman-teman? Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Sigap mencari ide-ide perubahan yang lebih efisien. Jadi ini sesuai dengan nilai dari adaptif. Sesuai panduan perilaku yang melakukan inovasi secara konsisten untuk menghasilkan yang lebih baik. Selanjutnya, saya adalah orang yang titik-titik. A. Sulit berkompromi pada perilaku yang melanggar aturan. Yang B. Masih bisa menoleransi perilaku yang melanggar aturan. Nah, jawabannya adalah yang A. Jadi kita harus sesuai dengan peraturan. Jadi ketika ada yang melanggar suatu peraturan, maka tidak bisa dikompromi lagi. Oke, jadi sesuai dengan nilai dari amanah. Jadi tentang integritas. Jadi ini sesuai dengan nilai dari amanah, yaitu ya panduan perilakunya pada nilai ini yaitu bertindak jujur dan berpegang teguh pada nilai moral dan etika secara konsisten. Nah, jadi ini sesuai dengan yang panduan perilaku yang ketiga ya, bertindak jujur dan berpegang teguh kepada nilai moral dan etika secara konsisten. Jadi kita harus sesuai dengan nilai moral, etika, perilaku yang ditetapkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan itu. Jadi tidak ada kompromi bagi yang melanggar aturan. Selanjutnya, ketika saya diburu waktu, mengabaikan kewajiban adalah sesuatu yang titik-titik. A. Mungkin saya lakukan. Yang B. Menjauhinya. Nah, jadi untuk soal yang ini pasti jawabannya kita menjauhinya. Jadi kita
apapun keadaannya, tetap harus melakukan kewajiban kita, harus menyelesaikan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Apapun yang terjadi, kita tetap harus melakukan kewajiban. Yang harus digarisbawahi adalah di sini, mengabaikan kewajiban. Mengabaikan kewajiban ini harus kita hindari. Jadi apapun, bagaimanapun keadaannya, kita tetap harus melaksanakan kewajiban sesuai tanggung jawab kita. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Ini sesuai dengan nilai dari amanah. Ini sesuai dengan panduan perilaku yang nomor 2, menjadi seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, kita tetap harus bertanggung jawab terhadap kewajiban kita dengan baik. Selanjutnya, memberikan umpan balik pada pekerjaan orang lain adalah hal yang sebaiknya kita dukung. Jawabannya adalah yang B. Jadi ini sesuai dengan nilai dari harmonis. Pada panduan perilaku yang nomor 2, selalu menghargai pendapat, ide, atau gagasan dari orang lain. Selanjutnya, menurut saya, nama baik perusahaan adalah sesuatu yang A. harus dijaga, B. sudah terberi. Jadi untuk soal ini tentang loyalitas ya. Jadi nama baik perusahaan ini sesuatu yang harus kita jaga sesuai dengan nilai dari loyal. Jadi menunjukkan kepatuhan kepada organisasi dan negara. Masuk dalam dedikasi kita dalam suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, saat diberikan pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, umumnya saya A. percaya pada kemampuan diri, B. meragukan diri sendiri. Jadi untuk soal ini jawabannya kita harus percaya pada kemampuan diri sendiri. Jadi jawabannya A ya. Apapun tugas yang diberikan, kita harus bisa percaya pada kemampuan diri kita bahwa kita bisa menyelesaikan tugas tersebut. Ini sesuai dengan nilai kompeten. Pada panduan perilaku yang nomor 2, yaitu selalu dapat diandalkan dengan memberikan kinerja terbaik. Jadi kita harus selalu dapat diandalkan. Kita dapat bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepada kita. Selanjutnya, ketika diminta untuk bekerja sama dengan orang yang memiliki perbedaan nilai dengan saya, umumnya saya akan A. menerima, B. menolak. Ini jawabannya adalah yang A. Kita harus menerima bekerja sama dengan siapapun. Jadi ini sesuai dengan nilai kolaboratif. Yaitu panduan perilaku terbuka bekerja sama dengan berbagai pihak. Jadi, bisa dari latar belakang yang berbeda, mungkin dari pendidikan yang berbeda. Kita harus selalu bekerja sama. Jadi kita harus terbuka bekerja sama dengan berbagai pihak sesuai dengan nilai kolaboratif. Selanjutnya, komplain yang diberikan terhadap hasil kerja saya adalah hal yang A. menghambat produktivitas, B. mendukung produktivitas. Jadi yang ini jawabannya adalah B. Jadi komplain atau kritik, masukan terhadap hasil kerja kita itu adalah hal yang dapat mendukung produktivitas kita. Jadi ini sesuai dengan nilai adaptif. Jadi untuk panduan perilaku yang kedua, yaitu terbuka terhadap perubahan, bergerak lincah, cepat, dan aktif dalam setiap perubahan untuk menjadi lebih baik. Jadi nomor selanjutnya, ketika saya dihadapkan pada pilihan untuk memilih antara kepentingan perusahaan atau kepentingan pribadi, saya akan memilih A. kepentingan perusahaan, B. kepentingan pribadi. Untuk soal ini, silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Jawabannya apa? A atau B? Kemudian dia masuk nilai yang mana? Pembahasan untuk materi core values BUMN ini cukup di sini dulu. Kita lanjutkan di part 2. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk mengikuti channel ini, dan nanti kita sama-sama lagi membahas soal
Core Values BUMN di part 2. Ya, semoga video ini dapat menjadi bahan tambahan belajar buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk tes TKD dan Core Values BUMN nanti. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa selanjutnya.